Semestinya, tugas dan tanggung jawab MUI Jakarta itu adalah mengurusi kemaslahatan umat Islam di DKI, bukan malah urus Anies Baswedan. Karena MUI Jakarta bukan dibiayai oleh Anies Baswedan loh, tapi dari APBD DKI Jakarta. Majelis Ulama Wilayah DKI Jakarta berencana membuat Cyber Army untuk menangkal buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wow, Anies disejajarkan dengan ulama. Apakah Anies sudah menjadi ulama? Nah, rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar dalam rapat koordinasi bersama Bidang Infokom se-DKI Jakarta. Menurut Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar ini, mereka perlu saling membantu dan membela Gubernur Anies Baswedan karena Anies ini sudah bekerja keras untuk melayani masyarakat Jakarta. Jadi, menurutnya lagi, Infokom MUI ini bisa melawan narasi negatif para buzzer terkait kesalahan Anies Baswedan dengan cara membuat berita keberhasilan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kira-kira apa sajakah keberhasilan Gubernur Jakarta yang satu ini? Sampai di sini saya semakin tambah yakin dan percaya kalau MUI Jakarta ini bukan lagi ormas atau LSM yang mengurusi kemaslahatan umat Islam di wilayah DKI Jakarta, tapi kini sudah menjadi ormas yang secara terang-terangan memainkan politik praktis untuk membela Anies dan tidak menutup kemungkinan juga ormas ini pastinya akan mendukung Anies Baswedan sampai di Pilpres nanti. Saya pun bertanya-tanya, MUI ini ormas keagamaan apa ormas politik ya? Kok makin kesini makin aneh dan bertolak belakang dengan tupoksinya. MUI DKI Jakarta sekarang sudah keluar dari tujuan awalnya. Seharusnya MUI DKI Jakarta ini fokus pada upaya pembinaan mental dan spiritual masyarakat, bukan malah terjun dalam politik praktis. Boleh saja kalau ada yang mendirikan Cyber Army untuk membela Anies Baswedan, dan itu hanya boleh dilakukan oleh perangkat kerja daerah, bukan oleh MUI DKI Jakarta, bos. Oh ya teman-teman, jadi Cyber Army ini akan menangkal semua nyinyiran atau fitnah oleh buzzer kepada Gubernur Anies Baswedan. Dan di sini saya merasa ada yang lucu. Setahu pengamatan saya, tidak pernah buzzer menyerang Anies, memfitnah atau nyinyir terhadap Anies dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan buzzer kepada Anies selama ini adalah mengkritik kebijakan dan cara Anies memimpin Provinsi DKI Jakarta yang semakin hancur dan mengalami kemunduran. Jadi, Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies ini benar-benar kacau. Dan lihat saja hasil kerjanya Anies. Jakarta tetap kebanjiran, naturalisasi sungai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rumah DP 0% jauh dari target yang dijanjikan Anies Baswedan sewaktu janji kampanyenya. OKOC sampai hari ini tidak ada kejelasannya. Anies Baswedan adalah gubernur yang menang karena dipilih berdasarkan politik identitas, jual ayat dan mayat. Anies Baswedan hanya sibuk merangkai kata ketimbang kerjanya. Formula E sampai saat ini kita tidak tahu di mana lokasi sirkuitnya. Padahal komitmen fee-nya dibayar terus. Kasus tanah di Munjul, kelebihan bayar. Bangun tugu sepeda, tugu sepatu, bongkar bangkir trotoar saat genting warga. Pokoknya Gubernur Anies ini melakukan suatu pekerjaan yang hanya indah dipandang, tapi tidak bermanfaat, dan masih banyak lagi kegagalan Anies memimpin DKI yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Jelaskan yang saya sampaikan tadi, kalau buzzer tidak pernah menyerang, memfitnah Anies, nyinyirin Anies, dan lain sebagainya. Saya coba membayangkan, andaikan buzzer mengkritik Anies lagi soal Formula E. Kira-kira apa pembelaan dari Cyber Army ya teman-teman? Atau ketika buzzer mengkritik politik identitas yang terjadi pada Pilgub 2017 yang lalu.
Kira-kira apa pembelaan dari tim Cyber Army bentukan MUI DKI Jakarta itu? Setelah saya mencari tahu kenapa MUI DKI mau menjadi buzzer untuk Anies Baswedan, ternyata itu semua karena hibah yang diberikan Pemprov DKI kepada MUI Jakarta. Sebagai catatan ya, besaran dana yang dihibahkan itu yang kemudian memunculkan polemik karena ada ketimpangan di situ, yakni MUI DKI mendapat hibah senilai 10 miliar rupiah, sedangkan Muhammadiyah DKI dapat hibah sebesar 1,8 miliar dan 2 miliar untuk PWNU DKI. Ya, kalau dihitung-hitung 10 miliar itu paslah dengan biaya operasional buzzer Cyber Army MUI ini. Maka tidak heranlah kalau kemudian MUI DKI Jakarta tiba-tiba menjadi buzzernya Anies dan rela pasang badan demi Anies. Sangat disesali, MUI itu ternyata ada dapat jatah juga dari APBN dan APBD. Untuk MUI pusat misalkan, itu mendapat dana dari APBN, dari pajak rakyat, dan kerjanya MUI pusatnya apa? Kritik dan nyinyirin pemerintah yang selama ini telah menunjang kehidupan MUI pusat. Selain itu juga, MUI pusat kesannya lebih membela tersangka teroris daripada menangkal paham-paham radikal, teroris, dan yang bertentangan dengan Pancasila yang merusak kebinekaan di Republik ini. Begitu juga dengan MUI yang ada di daerah-daerah, mendapatkan dana dari APBD. Jadi, untuk MUI Jakarta itu mendapat APBD DKI. Semestinya, tugas dan tanggung jawab MUI Jakarta itu adalah mengurusi kemaslahatan umat Islam di DKI, bukan malah urus Anies Baswedan. Karena MUI Jakarta bukan dibiayai oleh Anies Baswedan loh, tapi dari APBD DKI Jakarta. Lucunya lagi, Anies ini diberi gelar oleh MUI DKI Jakarta sebagai pahlawan ke-21, walau itu tidak diakui oleh satu Indonesia dan dunia WKWKWK. Artinya Anies ini mendapat gelar kehormatan ketika memberi hibah ke MUI Jakarta. Andaikan saja Anies Baswedan tidak memberi hibah, maka belum tentu Anies Baswedan ini bisa mendapat gelar yang tidak diakui dunia itu. Dan belum tentu juga MUI DKI Jakarta membentuk Cyber Army. Oh ya teman-teman, dulu ada fatwa MUI pusat kalau buzzer itu haram. Tapi kini buzzer itu bisa halal kalau sudah dapat hibah sampai 10 miliar dari Anies. Hahaha. Oke, ini adalah bentuk ketidakkonsistenan dari MUI. Orang lain dengan mudahnya mereka katakan itu haram, ini haram. Tapi ketika itu ada di pihaknya mereka, malah dihalalkan. Memang mantap dan hebat MUI ini. Pantasan sempat jadi trending topik, bubarkan MUI. Nah, demikian dulu ya teman-teman. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam Pancasila NKRI harga mati.